Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran yang kedua, asik bisa membaca surah An-Nasr. Sudahkah kamu hafal surah An-Nasr? Tentunya sudah kan? Anak muslim harus hafal surah An-Nasr. Surah ini termasuk surah pendek yang mudah dihafalkan. Agar hafalanmu tidak segera hilang, bacalah berulang-ulang surat ini di dalam salat atau pada setiap ada kesempatan. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Kata An-Nasr berarti pertolongan, yang diambil dari ayat pertama. Surat ini menerangkan tentang berita gembira tentang kemenangan yang akan diraih Rasulullah dan berbondong-bondongnya masyarakat memeluk agama Islam. Nah, ayo pastikan segera bahwa kamu mampu menghafalnya. Isi materi yang akan Bapak sampaikan yaitu membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, menulis kalimat dalam surah An-Nasr, dan menghafal surah An-Nasr. Yang pertama, membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah, karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. An-Nasr berarti pertolongan. Hal itu sesuai dengan kandungannya yang menjelaskan tentang pertolongan Allah kepada umat Islam. Surah An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fatu Mekah. Arti Fatu Mekah adalah penaklukan kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajaran Rasulullah dengan sukarela. Terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Umat Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Nah, setelah mengetahui sejarah dari surah An-Nasr, mari kita teruskan dengan membaca surah An-Nasr dengan makhraj yang benar. Sebelum membacanya, kita awali dengan bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Ketika membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhraj dan tajwid. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah, sedangkan tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah dibaca panjang atau pendek? Apakah dibaca terang atau mendengung? Untuk itu, perhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini. Yang pertama, perhatikanlah bacaan qalqalah. Huruf qalqalah terdiri dari huruf ba, ju, ja, jin, to, ko, dan dal. Atau agar lebih gampang dihafal, baju di toko. Huruf-huruf tersebut jika disusun
harus dibaca memantul. Yang kedua, melafalkan huruf shad. Berbeda dengan melafalkan huruf sin. Huruf shad membacanya dengan bibir agak ke depan seperti hendak bersiul. Yang ketiga, panjang pendeknya juga harus diperhatikan seperti ketika membaca. Coba baca ayat berikut dengan makhraj dan tajwid yang benar. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian, menulis kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Perhatikan ayat pertama dari surah An-Nasr berikut ini. Perhatikanlah bentuk perubahan hurufnya ketika ditulis bersambung. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk adalah alif, za, hamzah, ra, dan waw. Huruf hijaiyah yang berubah bentuk jim, nun, shad, ha, fa. Huruf hijaiyah yang dapat menyambung huruf di depannya yaitu jin, nun, shad, lam, fa, dan ta. Huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf di depannya adalah huruf alif, za, hamzah, dan waw. Mari berhati menulis surah An-Nasr berikut ini. Ayat pertama. Silakan anak-anak Bapak perhatikan. Lalu, coba lanjutkan latihan menulis ayat yang kedua dan ketiga dengan cara sebagaimana di atas. Berlatihlah sampai tulisan anak-anak Bapak benar dan tulisannya indah dipandang mata, sehingga dapat dibaca. Nah, sekarang mari kita menghafal surah An-Nasr. Setelah belajar membaca dan menulis surah An-Nasr, mari belajar menghafal surah tersebut sehingga benar-benar hafal. Surah An-Nasr termasuk surah yang pendek. Jumlah ayatnya cuma 3. Anak-anak Bapak pasti bisa dengan cepat menghafalnya. Bacalah secara berulang-ulang, ayat demi ayat. Mulailah dari ayat pertama sebagai berikut. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kemudian lanjutkan dengan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah hafal, teruskan dengan ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika anak-anak Bapak melaksanakan sholat, bacalah surah An-Nasr. Semakin sering anak-anak Bapak baca, maka semakin cepat anak-anak Bapak menghafalnya. Hafalkanlah surah An-Nasr harus dengan rasa percaya diri. Mintalah ayah dan ibu membimbing di rumah. Dengan belajar keras, anak-anak Bapak pasti akan berhasil. Jangan pernah berputus asa, karena putus asa dilarang oleh Allah. Nah, demikianlah pertemuan kita, pelajaran kita kali ini tentang Quran Surah An-Nasr. Pesan Bapak kepada anak-anak Bapak, hafalkanlah agar anak-anak Bapak mendapatkan pahala dari Allah. Ketika sudah hafal, terus diulang agar tidak lupa dan juga dibaca di waktu sholat. Semoga anak-anak Bapak terus dapat menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.